Ini awalnya itu tidak jinak. Nah, setelah teman-teman pelihara kok jadi jinak. Nah, berarti ada masalahnya, masalah di cara merawatnya. Ini sebenarnya kalau mau bagusnya gitu ya, mau lebih bagus itu harusnya sudah dipisah. Tapi ya karena keterbatasan kandang, ya saya masih satukan. Karena di umur ini, nah ini kan sekarang umurnya 20 hari. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin pas umur 19 hari saja di video situ terlihat tuh sudah mulai berantem ya. Jadi sebaiknya itu kalau ada kandang untuk umur-umur segini itu sudah dipisah. Jadi manfaatnya dipisah juga selain biar tidak berantem. Nah, burung trotolan ini nanti bisa lebih fighter ya. Jadi melatih fighternya itu juga salah satunya ini diasingkan dari murai batu sejak trotolan ya, sejak usia dini. Nah, biasanya kalau saya memisah itu sekitar umur-umur 15-an. Pokoknya setelah nangkring paling sehari 2 hari itu saya pisah. Biasanya kalau sudah dipisah umur-umur 1 bulan gitu ya, nanti saat melihat saudaranya sendiri aja dia sudah ini ada ekspresi atau reaksi ini tarung ya. Paling kalau trotolan ya ini tarungnya tarung ketrekan sambil pasang badan. Nah, tapi itu ya pertanda kalau burung itu fighter ya, karena nggak semua trotolan cepet bereaksi saat bertemu atau ditarungkan ya. Nah, jadi ini umur 20 hari. Dan ini sudah ini ya untuk hariannya saya kerodong, tapi kerodongnya seperti biasa. Kerodongnya kerodong tipis. Jadi saya nggak pernah memberikan kerodong yang tebal untuk murai batu trotolan. Karena tujuannya biar trotolan itu lancar saat makan ya. Jadi tidak gelap, karena kalau gelap biasanya trotolan tersebut sering tidur. Nah, jadi biar makannya lahap, jadi pertumbuhannya juga bagus. Dan seperti yang kita lihat ini kan satu sarang dan posturnya beda-beda ya. Jadi bisa disimpulkan, jadi murai batu yang sering diperdebatkan semisal ya itu kan asal dari daerah mana gitu kan, katanya bodinya besar itu dari asal daerah tertentu gitu ya. Jadi dengan melihat trotolan ini bisa disimpulkan, jadi postur besar atau postur kecil itu belum tentu ya dari sebuah daerah gitu, karena ini dalam satu sarang aja posturnya nggak sama. Bahkan walaupun sama-sama jantan nih, dalam satu produk itu bisa beda-beda posturnya, ada yang besar ada yang sedang ya. Jadi biasanya kayak ciri-ciri, semisal ciri-ciri murai batu bahorok badannya besar gitu ya, ya menurut saya itu nggak sepenuhnya benar. Terus fighternya tinggi gitu ya, mungkin itu menggambarkan umumnya tapi nggak sepenuhnya benar, karena menurut saya nggak ada ciri-ciri khusus seperti murai batu bahorok itu. Menurut saya tidak ada ciri-ciri khusus, jadi yang ada malah hanya jadi perdebatan. Karena semisal disebutkan nih ciri-ciri bahorok besar, terus kepalanya semisal besar, lehernya panjang semisal ya, terus kayak tarungnya sedemikian rupa semisal ya,
Nah, itu ciri-ciri yang disebutkan pasti ada di ciri-ciri murai batu dari tempat lain, pasti semuanya ada. Jadi menurut saya memperdebatkan seperti itu nggak akan menemu titik pastinya ya. Dan seperti itu biasanya sering terjadi di grup-grup Facebook tentang perdebatan ciri-ciri murai batu Bahorok. Karena ya murai batu Bahorok itu salah satu murai batu yang sering dicari ya. Dan kalau untuk trotolan ini sudah tidak murni, jadi ini sudah merupakan burung-burung silangan atau bisa disebut seri F. Tapi seri F ini bukan dari burung gembung ya, atau burung-burung dari Kalimantan ya. Jadi ini seri F-nya itu burung silangan dari murai batu balak. Dan masih ada darah Bahoroknya juga ini. Dan untuk pola ekor, nah di sini satu sarang ini sudah berbeda-beda. Jadi ada yang putih bersih, ada yang seperti balak, ya pokoknya beda-beda ini. Dan di usia 20 hari ini ya seperti kemarin ini sudah tidak miyik ya. Jadi memang seperti tujuannya. Jadi burung ini memang dibikin giras, tidak jinak, tidak manja. Dan menurut saya ini sudah 80% berhasil ya. Jadi kenapa saya katakan 80%? Karena semisal nanti dipegangnya salah atau dibikin jinak ya, ini masih mudah untuk jinak untuk umur-umur segini. Jadi bisa benar-benar 100% itu menurut saya kalau sudah sampai pastol ya. Kalau trotol itu memang masih rawan jinak atau manja. Semisal teman-teman beli trotolan nih, awalnya itu tidak jinak, nah setelah teman-teman pelihara kok jadi jinak, nah berarti ada masalahnya, masalah di cara merawatnya. Bisa jadi karena seringnya diotak-atik, terus bisa jadi karena telat pemberian pakan, atau bisa jadi karena kurangnya pemberian pakan. Nah, itu semuanya bisa jadi penyebab ya. Karena ya seperti yang kita ketahui biasanya kan karena seringnya interaksi, seringnya digoda gitu ya, banyaknya otak-atik. Nah itu memang bikin trotolan itu mudah jinak, mudah manja. Tapi semisal ada yang jarang diotak-atik, jarang interaksi, tapi sering telat pemberian pakan, terus kurangnya pemberian pakan tersebut yang dimaksud EF ya, atau extra fooding ya, itu juga bisa jadi penyebab burung trotolan tersebut mudah jinak dan manja. Jadi untuk perawatan trotol itu sederhana saja ya. Pokoknya yang penting pemberian asupan pakan yang melimpah. Ya bisa pemberian EF yang melimpah, atau pemberian FOR dengan protein tinggi. Untuk harian bisa di krodong, terus full pemasteran. Udah nggak usah banyak otak-atik. Otak-atik yang dimaksud itu ya kayak mandi, kayak jemur, itu tidak perlu setiap hari ya. Seminggu sekali aja cukup. Jadi bisa dibikin jadwal setiap hari Minggu semisal ya. Itu menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhannya ya. Dan pemasteran yang penting itu di pemasteran, karena burung murai batu itu lebih indah kalau nanti isiannya banyak. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat updatean video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.